apakah Anda pernah berhenti untuk berpikir bagaimana keterlambatan sederhana bisa mengubah hidup seseorang? Laura tidak pernah membayangkan bahwa kehilangan bus terakhir malam itu akan menjadi awal dari perjalanan yang mengubah hidup. Alih-alih mengikuti rute biasa pulang ke rumah, dia menemukan sesuatu yang membuatnya melupakan rasa terburu-burunya. Seorang gadis kecil yang tersesat, sendirian di trotoar, dengan air mata di matanya. Terkadang, kebetulan yang paling biasa menyimpan rahasia yang dalam, dan apa yang tampak seperti sekadar tindakan kebaikan mengungkapkan ikatan yang tidak dapat diputuskan oleh waktu dan jarak. Lagi pula, siapa yang bisa meramalkan bahwa sebuah lari untuk mengejar bus akan menyatukan kembali seorang ibu dan putrinya, yang terpisah selama bertahun-tahun? Jika Anda pikir Anda tahu kekuatan dari pertemuan kebetulan, bersiaplah untuk terkejut dengan kisah pertemuan kembali, pengungkapan, dan rekoneksi yang melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Teruslah membaca dan temukan bagaimana takdir, pada malam yang tampaknya biasa, mengubah segalanya selamanya. Laura tidak berharap malam itu akan berbeda dari yang lainnya. Dia berlari, seperti biasa, untuk mengejar bus terakhir. Hari itu panjang, penuh tanggung jawab dan kesibukan. Tapi sesuatu berubah ketika matanya bertemu dengan mata seorang gadis kecil yang tersesat, berdiri di sudut trotoar. Clara, begitulah nama gadis kecil itu, dan ketakutan di matanya sangat jelas. Laura tidak berpikir dua kali sebelum berhenti. Di sana, pada saat itu, waktu berhenti untuk Laura, dan bus yang sangat ingin dia naiki tidak lagi penting. Apa yang dilakukan Laura selanjutnya adalah tindakan sederhana, tetapi kuat. Dia menawarkan tangannya kepada Clara dan, tanpa ragu, bertanya apakah dia baik-baik saja dan apakah dia tahu di mana rumahnya. Clara, dengan suara bergetar, menjelaskan bahwa dia tersesat. Laura, sebagai orang yang tidak bisa mengabaikan penderitaan orang lain, memutuskan bahwa misinya saat itu adalah membantu gadis kecil itu menemukan jalan pulang. Dan siapa yang bisa membayangkan apa yang bisa dipicu oleh tindakan kebaikan sederhana ini? Namun, seperti biasa, hidup memiliki cara yang aneh untuk menyatukan takdir. Perjalanan menuju rumah Clara dipenuhi dengan pertanyaan dan jawaban sederhana, tetapi dengan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan oleh Laura. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam sedang dipertaruhkan. Saat mereka tiba, kejutan tidak hanya datang dari gadis kecil itu ketika menemukan rumahnya, tetapi juga dari Laura yang melihat wanita yang membuka pintu. Wajah yang dia lihat tidak mungkin dilupakan, dan hidup, sekali lagi, akan memberikan perubahan yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Ketika pintu dibuka, Laura hampir tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Di depannya, ada Patricia, wanita yang telah menghuni mimpinya buruk dan harapannya selama ini. Dia bukan sekadar wanita biasa, tetapi putrinya, yang telah diambil dari pelukannya bertahun-tahun yang lalu. Kejutan itu begitu besar sehingga, untuk sesaat, Laura tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Seolah-olah waktu berhenti, dan semua emosi masa lalu muncul kembali dengan kekuatan yang menghancurkan. Patricia, di sisi lain, tidak segera mengenali Laura. Dia hanya melihat seorang wanita yang telah membantu putrinya kembali ke rumah, tetapi ada sesuatu dalam kehadiran itu yang terasa aneh akrab. Mata Patricia menjelajahi wajah Laura, mencari kenangan yang hilang, sesuatu yang membuat pertemuan yang tidak terduga itu masuk akal. Kebingungan di udara sangat nyata, tetapi Clara masih memegang tangan Laura, merasakan ketegangan dan melihat kedua wanita itu seolah-olah dia tahu bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi, meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti. Laura, kemudian, mencoba untuk menenangkan diri, berjuang melawan air mata yang hampir jatuh. Bagaimana dia bisa memberitahu wanita itu, yang sekarang memiliki kehidupan sendiri, bahwa dia adalah ibunya? Keputusan itu sulit, dan kata-kata tampak terjebak di tenggorokannya. Namun, hati seorang ibu selalu tahu apa yang harus dilakukan,
bahkan dalam situasi yang paling rumit. Sementara Laura melihat Patricia, campuran rasa sakit dan lega melintas di wajahnya, seolah-olah dia tahu bahwa pertemuan kembali itu tidak terhindarkan, tetapi jalan ke sana telah panjang dan menyakitkan. Keraguan dan pertanyaan begitu banyak, tetapi pada saat itu, hanya satu hal yang pasti, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Sementara ketegangan pertemuan kembali menggelayuti udara, kenangan mulai menyerbu pikiran Laura. Seperti gelombang, datanglah ingatan tentang hari ketika putrinya diculik. Itu adalah hari biasa, kunjungan ke taman yang seharusnya menjadi momen bahagia lainnya. Tetapi dalam satu momen ketidakwaspadaan, hidupnya terbalik. Kerumunan di taman, keputusasaan saat menyadari bahwa Patricia tidak lagi berada di sampingnya, dan pencarian frenetis yang menyusul. Kenangan itu menghabisinya, mengubah tahun-tahun terakhir menjadi perjalanan rasa sakit, kehilangan, dan pencarian tanpa henti akan jawaban. Tahun-tahun setelah penculikan itu sangat kejam. Laura mengalami gejolak emosional, didorong oleh satu misi, menemukan putrinya. Polisi melakukan yang terbaik, tetapi petunjuk menjadi dingin, jejak menghilang seperti pasir tertiup angin. Laura tidak pernah menerima untuk menyerah, dan setiap petunjuk baru, sekecil apapun, mengisi hatinya dengan harapan hanya untuk dihancurkan sekali lagi. Dia semakin terisolasi, menjalani hidup yang kosong, di mana bayangan putrinya yang hilang adalah satu-satunya teman. Trauma membentuk keberadaannya, dan setiap hari yang berlalu tanpa jawaban adalah pengingat pahit akan kekejaman takdir. Sekarang, saat melihat Patricia di depannya, Laura merasakan campuran lega dan sakit yang sulit untuk dijelaskan. Apa yang seharusnya menjadi momen bahagia, pertemuan kembali dengan putri yang hilang, terbungkus dalam kompleksitas yang tidak pernah diprediksi oleh Laura. Gadis yang diculik bertahun-tahun yang lalu bukan lagi orang yang sama, dan Laura mendapati dirinya berhadapan dengan kenyataan baru. Bagaimana mungkin membangun kembali apa yang telah dipisahkan oleh waktu dan tragedi? Rasa sakit masa lalu hadir di sana, di dinding-dinding itu, dan Laura tahu bahwa dia harus menghadapi banyak hantu sebelum dia bisa menemukan kedamaian. Seiring berjalannya hari-hari, Laura semakin dekat dengan Patricia dan keluarga barunya. Rasanya aneh dan sekaligus menyakitkan untuk mengamati dari luar kehidupan yang telah dibangun putrinya tanpa dirinya. Percakapan dengan Patricia bersifat sopan, tetapi ada sesuatu yang mereka berdua hindari untuk sebutkan. Laura tahu bahwa dia perlu, pada suatu saat, mengungkapkan identitas aslinya, tetapi bagaimana melakukannya tanpa menghancurkan kehidupan yang dikenal Patricia? Itu adalah pertanyaan yang menghantuinya setiap hari. Sementara itu, Patricia mulai merasakan koneksi yang tidak dapat dijelaskan dengan Laura, sebuah perasaan akrab yang membuatnya gelisah. Patricia, di sisi lain, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada pertanyaan yang muncul di benaknya, keraguan tentang asal-usulnya yang belum pernah begitu kuat sebelumnya. Dia selalu memiliki perasaan samar bahwa sesuatu hilang, sebuah kekosongan dalam ceritanya yang belum pernah terisi. Kehadiran Laura, entah bagaimana, memperkuat ketidakpastian ini. Dia melihat detail kecil, seperti cara Laura menatapnya, cara dia seolah-olah lebih mengenalnya daripada orang lain. Tanda-tanda ini, meskipun halus, mulai menimbulkan rasa ingin tahu yang mengganggu dan kebutuhan untuk mengungkap kebenaran dalam diri Patricia. Laura, terjebak antara keinginan untuk menceritakan segalanya dan ketakutan akan konsekuensinya, hidup dalam keadaan tegang yang konstan. Dia tahu bahwa, pada suatu saat, dia tidak akan punya pilihan selain membuka hatinya kepada Patricia dan mengungkapkan kebenaran yang telah terkubur begitu lama. Tapi bagaimana Patricia bisa bereaksi? Bagaimana dia akan menghadapi pengungkapan bahwa seluruh hidupnya dibangun di atas kebohongan? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat Laura terjaga di malam hari, saat dia berusaha menemukan cara yang tepat untuk menceritakan kebenaran tanpa menghancurkan wanita yang telah menjadi ibu bagi putrinya.
Waktu tampak berlalu dengan cepat, dan Laura tahu bahwa kebenaran, seperti biasa, akan menemukan jalan untuk muncul ke permukaan. Kebenaran, seperti badai yang tak terhindarkan, muncul dan membawa bersamanya gelombang konflik hukum dan emosional. Patricia hancur saat mengetahui bahwa hidupnya, yang selalu dia percayai sebagai kebenaran, sebenarnya adalah jaring kebohongan yang ditenun oleh ibu angkatnya. Laura, ketika mengungkapkan kisah penculikannya, membuka pintu untuk dunia komplikasi hukum. Adopsi Patricia, yang awalnya tampak sah, dengan cepat terbukti sebagai hasil dari tindakan kriminal. Emosi, baik dari Laura maupun Patricia, berada dalam keadaan tegang, dan situasi menjadi semakin rumit dengan kebutuhan untuk menghadapi keadilan. Dengan setiap pengungkapan baru, beban pengkhianatan dan kesedihan semakin berat. Patricia merasa terpecah antara wanita yang mengasuhnya, yang meskipun begitu, memberinya cinta dan rumah, dan ibu biologis yang tidak pernah dia kenal, tetapi sekarang harus dia terima sebagai bagian dari realitasnya. Proses hukum mulai mengambil bentuk, dengan pengacara masuk ke dalam adegan untuk menentukan masa depan Patricia dan putrinya, Clara. Pertarungan yang terjadi tidak hanya berlangsung di pengadilan, tetapi juga di hati kedua wanita, yang berjuang untuk menemukan tanah yang sama di tengah kekacauan emosional. Laura, meskipun lega akhirnya memiliki putrinya kembali, tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang semuanya ini menyebabkan. Ibu angkat Patricia, yang sekarang menghadapi tuduhan serius, masih menjadi sosok sentral dalam hidup putrinya. Konflik emosi sangat terasa, dan Laura tahu bahwa jalan menuju rekonsiliasi akan panjang dan sulit. Ada banyak masalah etis yang terlibat, bagaimana menghukum seorang wanita yang, meskipun telah melakukan kejahatan, juga memberi kehidupan kepada Patricia? Dan bagaimana Patricia bisa menangani kebenaran tanpa sepenuhnya kehilangan identitas yang telah dia bangun selama bertahun-tahun? Ini adalah pertanyaan yang harus dihadapi Laura dan Patricia bersama-sama, menjelajahi perairan bergelora dari masa lalu dan masa kini. Setelah semua gejolak emosi dan pertarungan, tiba saatnya bagi Patricia dan Laura untuk duduk dan menghadapi realitas mereka. Perjalanan hingga saat itu telah ditandai oleh penemuan yang menyakitkan, tetapi juga oleh rekonsiliasi yang lambat dan bertahap. Patricia, yang masih berusaha mencerna kebenaran tentang masa lalunya, mulai mengenali sesuatu yang lebih dalam, ikatan tak terputus antara ibu dan anak. Itu tidak mudah, tetapi perlahan-lahan, dia membiarkan Laura masuk kembali ke dalam hidupnya. Seiring waktu, Patricia menyadari bahwa, meskipun begitu, Laura adalah ibunya, dan ikatan itu, betapapun rapuhnya, tidak bisa disangkal. Membangun kembali hubungan ini adalah proses yang penuh dengan naik turunnya. Clara, putri Patricia, juga harus menyesuaikan diri dengan realitas baru memiliki nenek yang tiba-tiba muncul dalam hidup mereka. Laura, yang bertekad memulihkan waktu yang hilang, mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari cucunya, mengisinya dengan cinta dan perhatian. Kunjungan menjadi lebih sering, dan makan siang keluarga, yang sebelumnya penuh ketegangan, mulai menjadi momen kebahagiaan dan rekonsiliasi. Perlahan, dinamika keluarga baru terbentuk, di mana rasa sakit dari masa lalu memberi tempat pada harapan baru. Patricia, saat memperkenalkan Laura sebagai ibunya kepada Clara, mengambil langkah penting dalam membangun kembali fase baru dalam hidup mereka. Itu adalah momen yang mengharukan, di mana keduanya, ibu dan anak, melepaskan beban masa lalu dan memandang masa depan dengan harapan yang diperbarui. Clara, dengan kepolosannya, menerima Laura tanpa ragu, menciptakan ikatan yang semakin menyatukan keluarga. Perjalanan itu tidak mudah, tetapi, pada akhirnya, Patricia dan Laura menemukan cara untuk mengubah luka mereka menjadi kekuatan, menciptakan bab baru di mana cinta dan pengampunan menjadi batu penjuru hidup mereka. Pertemuan kembali ini tidak hanya membawa seorang anak kembali kepada ibunya, tetapi juga membuka jalan bagi generasi baru untuk tumbuh dikelilingi oleh cinta dan pemahaman. Dan kemudian,
Apa yang akan Anda lakukan jika berada di tempat Laura? Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup penuh dengan kejutan, dan seringkali, apa yang tampak seperti hari biasa bisa berubah menjadi momen yang menentukan. Apakah Anda siap untuk menyadari peluang yang muncul menyamar sebagai kebetulan? Mungkin sudah saatnya untuk melihat di sekitar Anda dengan lebih cermat dan bertanya, apakah saya benar-benar hidup di setiap momen atau hanya melewatinya? Kebenarannya adalah, seperti Laura, kita semua bisa menjadi protagonis dalam kisah transformasi kita sendiri, asalkan kita terbuka terhadap yang tak terduga. Sekarang, saya ingin tahu dari Anda, apa yang Anda tunggu untuk mengubah hidup Anda? Bagaimana jika Anda mulai hari ini juga menerapkan apa yang telah Anda pelajari di sini? Tinggalkan jawaban Anda di komentar, dan mari kita bicarakan tentang bagaimana mengubah tantangan menjadi peluang baru. Oh, dan jangan lupa untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan notifikasi untuk terus belajar lebih banyak tentang tema yang dapat mengubah cara Anda melihat dunia. Setelah semua, siapa yang tidak ingin siap untuk pertemuan berikutnya yang bisa mengubah segalanya?